Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning. Saya Widya Ratna Putri akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran akidah akhlak. Untuk yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Kata pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Menurut Hamalik, mengajar adalah proses bimbingan kegiatan belajar, bahwa kegiatan mengajar hanya akan bermakna apabila terjadi kegiatan belajar itu sendiri. Kemudian menurut Ganye mengemukakan bahwa pembelajaran yang dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian perencanaan yang melibatkan pendidik, peserta didik, dan sumber belajar sehingga terjadi pentransferan ilmu dan perubahan peserta didik baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Kemudian yaitu pengertian akidah. Akidah menurut bahasa artinya kepercayaan, keyakinan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, kata akidah itu berasal dari kata khuluq atau tabiat atau sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sejak lahir, perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan untuk melakukannya. Kemudian pengertian akhlak. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, akhlak menunjukkan sejumlah sifat tabiat fitri atau sikap asli manusia dan sejumlah sifat yang diusahakan, hingga seolah-olah fitrah akhlak ini memiliki dua bentuk. Pertama bersifat batiniah atau kejiwaan, kemudian yang kedua bersifat zahiriyah yang terimplementasi dalam bentuk amal perbuatan. Nah, dari kedua pengertian tersebut, jika digabung, akidah akhlak merupakan dua pembahasan yang berbeda, tetapi keduanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akidah membahas tentang keyakinan, sedangkan akhlak membahas tentang perbuatan. Kemudian pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah SWT. Kemudian merealisasikan perilaku akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran, pengajaran, keteladanan, dan pembiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pokok pelajaran dalam akidah akhlak memiliki masukan atau kontribusi dalam memberikan motivasi pada peserta didik agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran akidah akhlak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah SWT serta merealisasikan perilaku akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran, pengajaran, keteladanan, dan pembiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kemudian ada yang pertama ini tentang pengertian definisi pembelajaran e-learning. Learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Di sini e-learning terkait dengan pembelajaran seperti ini biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh perusahaan atau karyawan atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh universitas dan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa e-learning. Learning bisa juga dilakukan secara formal dengan interaksi lebih sederhana. Bisa diambil contoh langsung dari guru dan siswa. Untuk
Misalnya melalui sejarah mailing list, e-newsletter atau website pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas, biasanya tanpa dipungut biaya. Yang kedua ada karakteristik learning, memanfaatkan jasa yang bermanfaatkan. Karakteristik learning adalah menurut Nur Salam 2008 adalah satu memanfaatkan jasa elektronik, ya seperti lebih jelasnya menggunakan internet lah dan aplikasi software. Yang kedua memanfaatkan keunggulan komputer dalam kurung digital media dan komputer network. Jadi learning ini menggunakan jaringan internet, jaringan data, kemudian ada juga aplikasinya, jadi nyambung gitu. Menggunakan bahan ajaran bersifat mandiri, self learning, kemudian disimpan di komputer hingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja, di mana saja. Jadi disimpan di learning, kemudian dapat diambil, diakses oleh siapapun. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Mungkin sudah jelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dona Primavera akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran e-learning. Pembelajaran berbasis e-learning merupakan pendidikan jarak jauh yang dalam pengembangannya telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pendidikan ada sebuah proses untuk mengajarkan sesuatu yang perlu diajarkan yang disebut dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh ini dalam praktiknya menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang akan digunakan dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Pembelajaran e-learning ini dalam penerapannya dikenal juga dengan istilah pembelajaran berbasis web dan pembelajaran online. Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran e-learning ini kebanyakan, bahkan hampir semuanya dihantarkan melalui media internet seperti internet, intranet, chat video atau audio, CD-ROM, dan lain sebagainya. Dalam konsep pembelajaran e-learning ini mempunyai definisi yang bervariasi tergantung dari penyelenggaraan kegiatan e-learning tersebut dan bagaimana cara penggunaannya termasuk pada tujuan penggunaannya. Tetapi dalam konsep pembelajaran e-learning ini menyiratkan kesimpulan yang menyatakan bahwa e-learning pada dasarnya adalah pengaplikasian kegiatan komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan model pembelajaran e-learning. Yang pertama yaitu web course. Penggunaan internet untuk keperluan pendidik yang mana guru dan siswa sepenuhnya terpusat dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Yang kedua yaitu web centric course. Penggunaan internet yang memadukan belajar jarak jauh dan tatap muka konvensional, sebagaimana materi disampaikan melalui internet dan sebagian lainnya melalui tatap muka, fungsinya saling melengkapi. Yang ketiga yaitu web enhanced course. Pemanfaatan internet untuk menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Fungsi internet dalam model pembelajaran ini adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran e-learning. Kelebihan e-learning yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan murid dapat berkomunikasi dengan mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja. Yang kedua yaitu guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. Yang ketiga yaitu siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar tersimpan di komputer.
Yang keempat yaitu bila siswa memerlukan tambahan informasi yang terkait dengan bahan yang dipelajarinya dapat melakukan akses di internet. Yang kelima yaitu baik guru maupun siswa dapat melaksanakan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kekurangan e-learning. Yang pertama kekurangannya yaitu kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang kedua yaitu kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat yaitu berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan informasi, komunikasi, dan teknologi. Yang kelima yaitu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, sehingga hal ini memungkinkan pendidik maupun peserta didik tidak dapat mengakses internet dengan baik. Yang keenam yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Yang ketujuh yaitu kurangnya penguasaan bahan komputer. Yang kedelapan, akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. Yang kesembilan yaitu peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang tidak memadai. Selanjutnya saya Zaronia Firda akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning. Pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning merupakan materi yang dibuat, diterapkan, dan dimanfaatkan melalui media internet, serta dapat divisualisasikan menjadi media teks, media video gambar, media suara, media animasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, hendaknya seorang guru jika ingin melaksanakan pembelajaran e-learning, yang pertama harus memperhatikan pengelolaan dan penyajian informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, memilih multimedia yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, membuat hyperlink yang berguna untuk membagikan informasi pembelajaran tersebut. Selain itu, hendaknya guru memperhatikan unsur-unsur dari bahan ajar, antara lain tujuan pembelajaran, sasaran pembelajaran, uraian materi, sistematika penyajian, instruksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Apabila pembelajaran e-learning disampaikan melalui web, hendaknya memperhatikan prinsip yang telah ditetapkan, yakni sesuai dengan standar kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kompetensi dasar. Yang ketiga, mempermudah siswa dalam mempelajari materi serta menyelesaikan tugas dengan arahan yang jelas. Yang keempat, materi harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan siswa. Yang kelima, materi disampaikan secara sistematis. Yang keenam, metode yang digunakan untuk menjelaskan harus jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik atau feedback yang berguna untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak berbasis e-learning masing-masing dari guru akan memiliki cara yang berbeda, serta untuk aplikasi yang dapat dimanfaatkan antara lain web, WA Group, Google Classroom, Google Form, YouTube, dan lain sebagainya. Di antara aplikasi ini dapat dipilih dan digunakan oleh setiap guru sesuai dengan tema materi serta memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik dalam mengakses. Sekian dari saya, terima kasih. Saya jika ada pertanyaan bisa didiskusikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.